Hai guys, balik lagi sama aku Andin di cerita Venus. Kali ini aku bakal ngasih informasi ke kalian mengenai salah satu tempat yang bisa dikatakan cukup mengerikan di dunia. Rumah sakit BBRI yang berada di Philadelphia ini merupakan institusi dengan penuh skandal dan berbagai macam perilaku mengerikan di dalamnya. Awalnya rumah sakit BBRI ini itu didirikan untuk menampung berbagai macam pasien gangguan jiwa, entah itu mental dan fisiknya, yang menjadi korban dari kejahatan, pembunuhan, pelecehan seksual, dan berbagai macam hal lainnya. Dan mungkin karena skandal ini yang bisa dikatakan bahwa rumah sakit ini menyimpan banyak cerita menyeramkan, entah itu dari pasien atau lingkungan sekitarnya. Jadilah rumah sakit ini ditutup pada tahun 1988 setelah 60 tahun beroperasi. Penyalahgunaan yang meluas menjadi tidak terkendali di rumah sakit itu, yang mana pasien ditahan jauh lebih lama daripada yang seharusnya dia jalanin. Pasien tidak diberi makan, pasien dibius agar menjadi lebih tenang, dan bahkan pasien itu dipukuli. Akhirnya banyak banget nih pasien yang mencoba keluar dari rumah sakit tersebut menggunakan berbagai macam alat yang bisa digunakan agar dia dapat keluar dari rumah sakit tersebut. Dan informasinya, pada tahun 1919, dua perawat membunuh dua pasien yang berada di dalam rumah sakit tersebut. Alasannya adalah karena pasien ini diduga membawa penyakit yang dia dapat sepulang dari medan perang. Tapi faktanya ternyata dua perawat ini itu dimaafkan dan dipekerjakan kembali dengan bayaran yang jauh lebih tinggi. What? Dan ada lagi nih informasi kalau ternyata pasien pria itu malah disuruh untuk menjaga bangsal anak. Pasien yang harusnya dirawat malah dipekerjakan di rumah sakit itu. Jadi bisa dong ya kalian bayangkan, ini ada pasien anak-anak dengan gangguan fisik dan mental, dan ternyata mereka itu dijaga oleh pasien gangguan jiwa juga. Dan kurangnya staf di bangsal anak itu benar-benar mengakibatkan banyak sekali anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Dan selanjutnya ada juga nih informasi mengatakan bahwa ada salah satu perusahaan obat yang menempatkan izin untuk melakukan eksperimen kepada para manusia dengan bebas. Jadi seperti kalian tahu lah ya, semua pasien yang ada di rumah sakit tersebut kan gangguannya mental dan fisik. Mereka nggak akan sadar tuh apa yang sudah diberikan kepada mereka, apa yang dilakukan percobaan-percobaan, apa yang mereka dapatkan di sana. Mereka nggak bakal bisa paham, dan mereka juga nggak bakal bisa menuntut rumah sakit tersebut jika mereka sudah sembuh. Karena pikiran dari rumah sakit tersebut adalah orang ini gangguan jiwa, orang ini akan bercerita apapun kepada keluarganya, tapi karena keluarga yang percaya dengan rumah sakit tersebut, rumah sakit itu akan aman. Pada tahun 1987 terjadi sebuah pembunuhan yang mana salah satu pasien membunuh pasien lainnya di rumah sakit tersebut. Dan sejauh ini itulah pembunuhan tersadis yang dilakukan di rumah sakit tersebut, yang mana pasien bernama Charles Gable itu membunuh seorang pasien wanita. Dia membunuhnya, memotongnya, memutilasinya. Setelah itu disebarkanlah seluruh anggota tubuh itu di seluruh penjuru rumah sakit. Dan ada pula nih informasi mengatakan bahwa pasien dengan gangguan mental itu kedapatan bermain dengan anggota tubuh dari pasien wanita tersebut, yaitu tangan, gigi, rahang, apapun itu. Ketika mereka menemukan dari tanah, mereka akan bermain-main dengan hal tersebut. Praktik sesat lainnya adalah seluruh pasien di rumah sakit tersebut tidak diberi obat menghilang rasa sakit sama sekali. Karena menurut para medis pada saat itu, orang dengan gangguan fisik dan mental tidak merasakan rasa sakit seperti yang dialami oleh manusia normal. Jadi para korban, para pasien yang ada di rumah sakit tersebut tidak diberi obat penghilang rasa sakit baik sebelum maupun sesudah proses pengobatan di rumah sakit tersebut. Dan lebih miris lagi, karena banyak banget nih pasien yang tidak bisa mengutarakan rasa ketidaknyamanannya saat melakukan prosedur tersebut. Pada tahun 1930, ada seorang fotografer yang menyelinap masuk ke dalam rumah sakit tersebut dan akhirnya mengungkapkan apa sebetulnya yang terjadi di rumah sakit tersebut, yang akhirnya mendorong negara bagian Pennsylvania untuk menyatakan kepemilikan dari Philadelphia State Hospital.
Pihak dari rumah sakit tersebut kerap mengganti para pekerjanya, para karyawannya, untuk menutupi kejahatan-kejahatan yang telah terjadi di dalam rumah sakit tersebut. Rumah sakit ini didirikan untuk menampung maksimalnya 2.100 pasien, tetapi akhirnya membludak hingga 4.000 pasien. Dan ketegangan ini tidak hanya ditimbulkan pada bagian staf saja, tetapi juga untuk persediaan makan, obat, pemeliharaan gedung, kebersihan, dan banyak lagi lainnya. Sehingga pada tahun 1931, rumah sakit ini dinyatakan melebihi kapasitas hingga 300%. Dan akhirnya hal tersebut membuat rumah sakit ditutup secara cepat. Penutupan secara cepat ini itu mengakibatkan beberapa pasien itu banyak yang bunuh diri. Dan bahkan yang lebih mengerikan lagi adalah sekitar lebih dari 2.500 pasien itu keluar, dilepaskan begitu saja tanpa ada perawatan lebih dalam. Setelah ditutup pada tahun 1990-an dan akhirnya dihancurkan pada tahun 2006, terkuaklah nih bagian yang menyeramkan di rumah sakit tersebut, yaitu ruang bawah tanah, yang mana banyak sekali jasad-jasad yang terdapat di ruang bawah tanah tersebut, dan yang mana bagi para pengunjung yang ingin masuk ke dalam bangunan tersebut, di setiap lorong-lorongnya pasti bakal ada hantu mantan pasien yang siap menakuti kalian. Ritual setan dan penyembahan iblis yang terjadi di bangunan tersebut, meskipun tidak ada bukti pasti, tapi dengan kemarahan dan trauma-trauma yang berkaitan dengan sejarah bangunan tersebut, itu benar-benar nggak bisa dipungkiri lagi. Jadi memang banyak banget kesan tidak bagusnya di rumah sakit tersebut yang membuat kalian wajib untuk mencoba kunjungan ke rumah sakit Biberi yang ada di Philadelphia tersebut. So, itulah video dari aku. Semoga kalian suka. Aku Andin, di belakang kamera ada Oli. Kita berdua pamit. So, don't forget to like, share, and subscribe this video. Bye-bye.